Teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Luciana Sinurat dengan NIM 31924210024 dari kelas A Reguler 2019, jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Adapun pembuatan video ini untuk pemenuhan tugas dalam mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Ricu Sidik dan Ibu Dita Eka Pertiwi. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas suatu topik tentang membangun karakteristik wirausaha. Mari kita masuk ke materi yang pertama. Pada materi yang pertama ini kita akan membahas tentang karakteristik wirausaha. Nah, seperti teman-teman lihat, bahwasanya ada 10 karakteristik dari wirausaha. Yang pertama itu motif berprestasi yang tinggi. Artinya di sini seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan memiliki keinginan untuk dapat mencapai tujuan-tujuan yang ia inginkan dalam usahanya. Yang kedua, selalu perspektif. Artinya dia berorientasi ke masa depan. Dan juga yang ketiga, memiliki kreativitas yang tinggi. Artinya dapat memunculkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru di dalam usahanya. Yang keempat, memiliki perilaku yang inovatif yang mampu mengembangkan atau menerapkan ide-ide tersebut di dalam usahanya. Yang kelima adalah selalu komitmen dalam pekerjaannya. Artinya ia konsisten dan juga memiliki tekad yang kuat dalam menggeluti usahanya. Yang selanjutnya adalah mandiri dan tidak berkegantungan. Yang ketujuh, berani mengambil atau menghadapi resiko. Di dalam membangun usaha pasti ada resiko yang akan kita hadapi. Nah, di sini seorang wirausaha harus berani dalam mengambil resiko. Namun, di dalam mengambil resiko pun kita harus memiliki persiapan-persiapan yang matang. Yang selanjutnya adalah selalu mencari peluang-peluang baru. Yang kesembilan, memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, di dalam suatu usaha kan kadang kita harus menjalin relasi dengan orang lain. Nah, di sini penting sekali nih untuk memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Yang selanjutnya adalah memiliki kemampuan di dalam manajerial. Teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang kedua dalam pembahasan membangun karakteristik wirausaha. Nah, dalam materi yang kedua ini kita akan membahas tentang sikap dan perilaku wirausahaan yang sukses. Jadi, teman-teman, ketika kita ingin terjun dalam dunia bisnis, kita tidak hanya berpatok pada aspek teknisnya saja, namun juga harus bisa menerapkan 7 karakteristik dan sikap ala pebisnis sukses. Nah, apa saja sih 7 karakteristik itu? Yang pertama, tidak ragu dalam mengambil langkah awal. Artinya di sini, pengusaha yang sukses adalah mereka yang benar-benar mampu menerapkan idenya, bukan hanya melakukan perencanaan saja, teman-teman. Meskipun tentunya dalam membuat suatu usaha, kita harus mempertimbangkan resiko juga. Namun di dalam langkah pertama dalam bisnis itu diperlukan namanya keberanian dalam mewujudkan ide itu di dalam dunia nyata. Nah, karakteristik yang kedua itu tidak meratapi kegagalan. Ketika kita ingin terjun dalam dunia bisnis, perasaan takut gagal itu harus kita hindarkan, teman-teman, karena hal itu hanya akan mempersulit kita di dalam memikirkan ide inovatif dan juga mengembangkan bisnis serta usaha kita. Nah, karakteristik yang ketiga itu memahami produk dan sasarannya. Artinya di sini ketika kita ingin masuk dalam dunia usaha, kita harus paham betul produk yang ingin kita tawarkan. Kita harus paham tentang nilai produk kita, siapa yang membutuhkannya, serta hal apa yang akan kita tawarkan. Yang selanjutnya adalah pandai memanfaatkan tren dan fasilitas terkini. Nah, dalam mengembangkan suatu usaha kita juga harus paham hal-hal apa sih yang populer dalam masyarakat sehingga kita tahu apa yang akan kita tawarkan kepada pembeli. Nah, selanjutnya tidak ragu di dalam menjalin hubungan dan berinteraksi. Nah, di dalam membangun suatu usaha tidak perlu adanya takut berinteraksi atau tidak pandai bicara gitu. Kepandaian dalam menjalin relasi dan berinteraksi dengan orang lain tidak hanya meluaskan jaringan relasi saja, namun juga dapat memberikan banyak potensi untuk menjalin kerjasama. Nah, selanjutnya adalah selalu belajar dan mencari celah pemasaran. Rahasia di dalam membangun usaha yang sukses adalah kemauan untuk tetap belajar dan mencari tahu persaingan macam apa yang akan kita hadapi. Nah, ketika kita mencari celah dari bisnisnya, kita juga akan tahu potensi saingannya, lalu mencari jalan untuk meningkatkan lewat layanan dan juga inovasi yang baru. Nah,
Karakteristik yang terakhir itu adalah bersikap baik dan dalam komunitas. Nah, mempertahankan sikap baik serta mau mendukung komunitas di sekitar ini tidak hanya menjadi modal awal, namun juga ini dapat meningkatkan reputasi kita, dapat meningkatkan kepercayaan diri kita akan kemampuan yang kita miliki. Teman-teman, masuklah kita ke materi yang ketiga. Di materi yang ketiga ini kita akan membahas tentang proses membangun karakter wirausaha. Nah, di dalam memunculkan karakter wirausaha akan ada hal-hal yang harus kita hadapi. Nah, di sini ada 4 yang teman-teman. Yang pertama adalah mampu menghargai produk orang lain. Yang kedua, menyenangi kritik. Artinya, kita dapat menerima saran dari orang lain. Dan tentunya adalah saran dan kritik yang membangun. Yang ketiga adalah bicara sesuai ahli. Artinya kita berbicara sesuai dengan kemampuan ataupun potensi yang kita miliki. Yang keempat adalah fokus dan konsisten di dalam membangun usaha kita. Teman-teman, di sini saya akan menceritakan suatu kisah tentang motivasi seorang wirausahaan yang sukses. Nah, cerita ini adalah kisah dari Bapak Tri Sumono. Ia merupakan pengusaha sukses yang dahulunya hanyalah seorang tukang sapu. Ia adalah pria kelahiran Gunung Kidul dan hanya seorang lulusan SMA. Nah, kisahnya itu berawal dari tahun 1993, di mana ia bertekad untuk merantau ke kota Jakarta dengan hanya berbekal tas berisi kaos dan juga ijazah SMA-nya. Nah, ketika Bapak Tri Sumono ini sampai ke Jakarta, ia berniat untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan apapun ia akan lakoni untuk dapat bertahan hidup di Jakarta. Nah, awalnya ia mendapat pekerjaan sebagai seorang buruh bangunan di Ciledug, Jakarta Selatan. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya ia dapat tawaran pekerjaan yang baru, yaitu menjadi tukang sapu di suatu kantor yang ada di Palmerah, Jakarta Barat. Nah, tawaran untuk jadi tukang sapu ini langsung diambil oleh Bapak Tri Sumono ini tanpa berpikir panjang. Berawal dari menjadi seorang tukang sapu atau office boy, Bapak Tri Sumono ini kemudian mendapat tawaran menjadi tenaga pemasar hingga akhirnya karirnya menanjak menjadi seorang penanggung jawab gudang. Nah, selama dia melakoni pekerjaannya ini, Bapak Tri Sumono ini juga coba-coba untuk mencari penghasilan tambahan, di mana pada saat libur kerja ataupun setiap hari Sabtu dan Minggu, ia berjualan pernak-pernik dan juga aksesoris seperti kalung, jepit rambut, dan lain-lainnya di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, usahanya ini ia lakoni selama 4 tahun teman-teman dan hanya bermodal Rp100.000. Dari pengalaman ia berjualan ini, kemudian ia akhirnya berpikir bahwasanya membuka usaha sendiri ternyata lebih menjanjikan daripada hanya menjadi karyawan dengan gaji yang pas-pasan saja. Nah, sehingga pada tahun 1997 ia bertekad untuk mundur dari pekerjaannya dan menekuni jualan aksesorisnya hingga memiliki kios di Mall Geraha Jantung. Pada tahun 1999 ia membeli rumah di perumahan Pondok Ungu, Bekasi Utara dari hasil penjualan kios di Mall Geraha Jantung karena ditawar orang dengan harga mahal. Di tempat barunya inilah perjalanan bisnis Pak Tri Sumono ini dimulai. Saat itu, ia langsung membuka toko sembako. Kemudian pada tahun 2006, Bapak Tri Sumono ini mulai tertarik dengan bisnis pembuatan sari kelapa. Dari beberapa kabar yang ia peroleh, akhirnya ia mengetahui bahwasannya di dalam membuat sari kelapa adalah proses dari fermentasi air kelapa murni dengan bantuan bakteri, dan dalam hal ini Pak Tri ini tidak patah semangat. Ia terus belajar bagaimana untuk dapat menghasilkan sari kelapa yang baik dan berkualitas dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Setelah produk sari kelapanya lumayan memuaskan, ia langsung memproduksi 10.000 nanpan dan bisa lolos ke perusahaan. Produksi pertamanya ini senilai 70 juta. Sekarang terbalik, beberapa perusahaan antri mengambil olahan sari kelapanya. Nah, sejak saat itulah perusahaan bisnis dari Pak Tri Sumono ini terus maju dan berkembang menjadi perusahaan CV3 Jaya. Pak Tri Sumono ini mengelola banyak cabang usaha antara lain seperti produksi kopi jahe saset dan juga toko sembako,
peternakan burung, serta pertanian padi dan jahe, serta bisnis-bisnis lainnya. Nah, demikianlah cerita motivasi tentang perjalanan bisnis dari Bapak Tri Sumono yang awalnya hanya menjadi seorang tukang sapu, berkembang menjadi seorang pengusaha yang sukses. Masuklah kita kepada bagian kesimpulan. Jadi dari keseluruhan materi yang sudah saya sampaikan dalam video ini tentang membangun karakteristik kewirausahaan, dapat kita simpulkan bahwasanya kewirausahaan ini adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif di dalam menciptakan sesuatu yang baru atau belum pernah ada dan berbeda untuk dijadikan dasar serta kiat dalam usaha ataupun perbaikan hidup. Jadi, hakikat dasar dari kewirausahaan ini adalah kreativitas dan keinovasian. Demikianlah video saya tentang membangun karakteristik wirausaha. Saya berharap materi yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, saya Lulusiana Sinurat pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.